Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab tentang menghukumi manusia di atas yang nyata, dan adapun hal-hal yang berkaitan dengan rahasia, ya, ini adalah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan lalu ya kita sudah mendengarkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ma'bad Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang mulia, yang beliau bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana seandainya, ya. Jadi masih pengandaian ya di pertemuan lalu ya bersama Mudir Am ya yang menjelaskan tentang seandainya ya dirinya bertemu dengan seorang kafir, kemudian ya dia membunuhnya padahal dia mengucapkan apa? Padahal dia sudah masuk Islam, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia, karena zahirnya ya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun dia masuk Islam, menyatakan dirinya masuk Islam, maka dia adalah seorang muslim, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Itu pertanyaan ya, yang pertanyaan ini adalah pengandaian ya. Jadi belum pernah terjadi ketika itu ya, belum pernah terjadi di zaman sahabat. Nah, di hadis berikutnya ya, wa an Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhuma qala, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, beliau meriwayatkan hadis, ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khuraqati min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ya mengutus kami untuk berperang melawan suku Huraqah, ya, suku Huraqah min Juhainah, ya, suku kabilah kecil ya dari kabilah besar yang bernama Juhainah. Jadi zaman dulu itu ya ada kabilah-kabilah, ada kabilah besar, ya, ada kabilah kecil. Ya. Nah, Juhainah itu adalah nama kabilah besar. Dia punya kabilah kecil namanya Huraqah. Yang mereka adalah orang-orang kafir, ya, suku yang mereka adalah orang-orang kafir, ya. Rasulullah SAW memerintahkan ya ataupun mengutus para sahabat ya untuk menyerang orang-orang kafir yang ada di suku Huraqah min Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kemudian kami menyerang mereka di waktu pagi hari. Ya. Kami menyerang kaum kafir di waktu pagi hari, ala miyahihim, di sumber airnya. Jadi kalau dalam peperangan ya, dalam peperangan zaman dulu itu ya biasanya mereka itu di medan peperangan dia mencari ya tempat yang dekat dengan air, ya, dengan sumur. Supaya apa?
Ya kalau lagi haus mau minum kan. Jadi enak ya. Jadi bisa ngecas dulu ya. Kalau haus, namanya juga siang hari ya. Karena zaman dulu itu peraturannya perang itu tidak boleh di malam hari. Perang itu hanya di siang hari. Kalau sudah tenggelam matahari itu peraturannya, mereka semua tahu aturan, subhanallah. Mereka mau perang aja pakai aturan dan mereka sadar diri ya untuk melakukan peraturan tersebut ya. Jadi ketika di siang hari jelas di sana panas ya, sehingga mereka berebut apa? Berebut sumur atau sumber air. Jadi pagi hari ya kaum muslimin ya pasukan dari Rasulullah SAW di sana ada Usamah dan orang-orang Ansar menyerang kaum kafirin yaitu suku Huraqah di waktu pagi hari. Ya, telah sampai di sumber air tersebut dan ini sumber air milik mereka. Ya, sumber air milik mereka. Kemudian kata Usamah dalam hadis ini, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Kemudian ketika aku berpapasan aku kata Usamah ya, aku Usamah maksudnya, wa rajulun minal ansar dan seorang laki-laki dari kaum muslimin dari kalangan Ansar berpapasan dengan seorang laki-laki dari golongan mereka, dari orang-orang kafir suku Huraqah itu. Ya, jadi kalau kaum muslimin ya berpapasan dengan orang kafir dan situasi itu dalam kondisi apa? Berperang, ya. Maka tentu ya mereka melucutkan tombak menancapkan tombak, menghunuskan bukan menghunuskan lagi, sudah terhunus. Pedangnya sudah terhunus, tinggal gini gitu ya. Ya. Ketika itu laki-laki orang kafir, salah seorang di antara mereka orang kafir suku Huraqah itu sudah ada di hadapan Usamah dan temannya dari seorang Ansor. Ya. Ketika sudah berpapasan, falamma ghasyinahu, ketika laki-laki kafir itu yang sendirian ya, ketika sudah dikepung ya sama Usamah dan seorang laki-laki dari Ansar, tiba-tiba ya laki-laki itu orang kafir itu mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Kalimat apa ini? Kalimat tauhid. Kalimat yang menunjukkan orang yang mengucapkannya dia masuk ke dalam pintu ajaran Islam, maka dia otomatis ya kondisinya dalam kondisi muslim setelah ya terucap kalimat la ilaha illallah. Fakafa anhul ansari. Ya kan tadi Usamah berdua, ya enggak? Usamah sama orang Ansor. Ya. Fakaffa anhul ansari, orang-orang Ansar, ya orang Ansar maksudnya temannya yang di sampingnya Usamah. Ketika itu lagi mau ditebas lehernya nggak jadi, ya begini, ditahan ya. Orang Ansar dia menahan diri karena dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, dia takut, ya. Kemudian kata Usamah, wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuh. Ya, kemudian Usamah ya, beda dengan Usamah. Kalau dia ditahan ya, orang Ansor nih menahan ya. Tapi Usamah mengatakan wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuh. Ya, tapi aku punya tombak nih. Ya, maka aku tusuk dia dengan tombak ya sampai aku telah membunuhnya. Ya, mati enggak tuh orang kafir? Mati, padahal dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan di sini ada dua orang. Yang pertama orang Ansor menahan pedangnya tidak jadi menebas lehernya. Ya, tapi Usamah ya bin Zaid ya ini ya karena dia mungkin nggak percaya ya ini ucapannya zohirnya aja, akhirnya ditusuklah ya. Akhirnya dia telah membunuh orang kafir tersebut. Falamma
qadimnal Madinah. Kemudian beres dah tuh ya, peperangan beres. Akhirnya falamma qadimnal Madinah ya. Jadi peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, akhirnya ketika pulang sampai ke Madinah ya, balagha zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berita itu sampai. Berita yang bagaimana? Berita bahwasanya Usamah membunuh orang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam satu peperangan. Kemudian tiba-tiba ya Rasulullah SAW bersabda ya, memanggil Usamah. Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, ya, jadi mungkin nadanya pertamanya ya enggak terlalu tinggi ya. Ya Rasulullah SAW marah ya, tapi awalnya enggak terlalu tinggi ya. Rasulullah mengatakan, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu telah membunuh orang yang dibunuh di peperangan yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Kemudian kata Usama, qultu, ya, aku membela diri ya. Jadi Usama juga punya alasan ya, kenapa Usama membunuh ya orang kafir tersebut ya, yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Usama membela diri ya. Sebenarnya Usama ini juga sebenarnya gemeteran, takut ya, khawatir ya Rasulullah marah ya, karena marahnya Nabi itu suatu yang sangat ditakuti oleh para sahabat, apalagi Usamah bin Zaid. Kata Usamah, qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Ya Rasulullah, ya, laki-laki yang telah aku bunuh ini, dia mengucapkan la ilaha illallah ini karena untuk berlindung, untuk melindungi dirinya. Ya, maka aku tebas dia, aku tusuk dia ya, aku bunuh dia. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu telah membunuhnya setelah dia ucapkan la ilaha illallah, wahai Usamah? Ya. Fama zala yuqarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Kemudian kata Usamah, maka Nabi SAW mengulangi kalimat itu. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya wahai Usamah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Jelas ya. Jadi ucapan itu ya, secara zahir ya, orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah jelas diketahui oleh siapa yang mengetahui? Orang Ansor yang enggak jadi menebasnya, tapi Usamah juga tahu bahwasanya secara zahir dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya diinterogasi oleh Nabi ya, sampai Nabi ucapkan 3 kali, bahkan berulang-ulang, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Kata Usamah, Rasulullah ini mengulangi perkataan itu terus menerus, mengulangnya ya, sampai aku berharap ya, sebagaimana aku baru masuk Islam ya di hari itu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau orang yang baru masuk Islam kan orang kafir ya, kalau baru masuk Islam dosanya sudah dihapus yang semasa dia kafir, betul tidak? Karena dia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, jadi dosanya sudah dihapus. Adapun Usamah sudah lama masuk Islamnya. Ya. Rasulullah terus mengucapkan itu seolah-olah ya, tidak ada yang paling bersalah kecuali aku, kata Usamah ya bin Zaid ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain ada riwayat yang lain, Rasulullah mengucapkannya begini ya, sabda Nabi beda konteks sedikit ya. Kata Nabi SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltah.
wahai Usamah, apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dan kamu telah membunuhnya? Ya, qultu ya Rasulullah. Kemudian Usamah ya membela diri ya. Membela diri, dia membela, dia nggak mau disalahin ya. Dia punya hujah, tapi hujahnya lemah ya. Dia punya hujah membunuh seorang kafir tersebut. Dia punya hujah. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna maqalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, ini orang yang telah saya bunuh, ya, orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya karena dia mengucapkan karena ya. Karena dia takut dari senjata, maksudnya senjataku ya, senjatanya berupa tombak, sehingga dia ucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Qala, kemudian ya kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Wahai Usamah, ya, apakah kamu telah membelah dadanya ya sampai kamu mengetahui isi hatinya dia ucapkan ya tadi yang kau ucapkan, maksudnya gitu ya. Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma izin. Kemudian kata Usamah, Rasulullah terus mengucapkan itu, menginterogasi aku ya, bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah ya, sangat marah apabila ada perbuatan ya yang zahir ya, tapi tidak dihukumi ya perbuatan zahir tersebut ya. Jadi seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah ini zahir ya, di dunia zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia otomatis masuk Islam. Berhak dibunuh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Namun Usamah bin Zaid ya melakukan hal demikian. Rasulullah marah ya kepada Usamah ya, padahal Usamah ini ya adalah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tadi ya kemarahan Nabi kepada Usamah ini menunjukkan suatu hukum bahwasanya tidak boleh ya kita menghukumi ya seseorang ya bukan pada zahirnya. Kita menghukumi seseorang dengan zon, dengan prasangka, itu nggak boleh. Kalau dia jelas ya melakukan sesuatu, maka kita hukumi sesuatu yang setelah jelas itu. Ya, contohnya tadi ya, seorang kafir ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia zahirnya adalah seorang Muslim. Setelah dia ucapkan selesai kalimat la ilaha illallah sampai kalimat Allah udah selesai, maka dia dihukumi seorang Muslim. Itu di dunia. Adapun urusan dia pura-pura, ya kita nggak bisa nebak isi hatinya, betul tidak? Nggak boleh kita bilang, ya enggak. Ya, sebagaimana Usamah yang mengatakan ya, dia mengucapkannya karena dia takut pedang, karena dia takut tombak saya misalkan. Ya nggak bisa, kita nggak bisa mengetahui apa isi hati seseorang. Makanya yang kita hukumi adalah apa? Yang zahir, paham ya? Jadi yang sudah jelas kita hukumi orang tersebut. Kita nggak boleh menghukumi sesuatu yang gaib, yang kita tidak ketahui. Adapun dia misalkan berbohong ya, dia tidak sesuai perkataannya dengan perbuatannya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikhwas yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini ya? Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Usamah bin Zaid ya, radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid ya, ini adalah seorang yang dijuluki dengan hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini seorang sahabat yang dijuluki hibbi Rasulillah. Jadi Usamah ini sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, ya, dan dia juga dicintai, ayahnya juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahnya? Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah ini seorang sahabat yang terkenal, sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Bahkan ya sampai ya menganggap seolah-olah Zaid bin Harisah ini adalah putranya Nabi SAW. Saking cintanya seolah-olah dia anaknya, putranya Nabi SAW, maksudnya putranya Nabi SAW. Ya, pernah suatu ketika ya wanita Quraisy ya pernah melakukan perjanjian ya, ataupun orang-orang Quraisy pernah melakukan perjanjian dengan orang Muslim ya yang dipimpin oleh Nabi SAW. Ketika perjanjian tersebut dilanggar oleh salah seorang wanita Quraisy, ya orang kafir semua itu ya, dilanggar perjanjian tersebut, takutnya luar biasa ya. Dia ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, kemana dia datang? Kepada Nabi atau kepada siapa? Datangnya kepada Zaid bin Harisah. Ya, jadi Zaid bin Harisah yang didekatin supaya Zaid bisa menyampaikan ya apa? Meminta syafaat kepada Nabi SAW untuk wanita Quraisy. Saking apanya? Saking Zaid bin Harisah ini dicintai oleh Nabi SAW. Ya, begitu pula Usama. Ya, Usama ini putranya Zaid bin Harisah. Ini seorang yang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya, Usama bin Zaid melakukan kesalahan. Ya. Dan walaupun Usama paling dicintai oleh Nabi, Nabi ini adil ya, ketika salah ya salah, betul tidak? Ya, walaupun dia seorang sahabat, ini keadilan Nabi SAW. Dia tidak pandang bulu, ya, dia tidak pandang ini yang paling saya cintai, ini anaknya Zaid bin Harisah ya yang sangat aku cintai, enggak. Ini yang pertama ya, ini betul-betul Nabi SAW seorang yang adil, ya. Kemudian yang kedua, ya, Usama bin Zaid seorang sahabat, ya, tapi terjatuh dalam kesalahan yang wajar ya. Banyak para sahabat melakukan kesalahan, ya. Tapi kita jangan mengungkit-ungkit kesalahan para sahabat, ya. Layaknya para sahabat seperti manusia biasa, ya. Adapun para nabi jelas mereka apa? Maksum, ya. Dijaga kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat terjatuh pada kesalahan. Namun kesalahan tersebut ya tentu diiringi dengan taubat, diiringi dengan penyelesaian masalah yang sempurna tentunya, karena para sahabat keimanannya luar biasa ya. Tentu mereka apabila melakukan kesalahan jelas ya taubatnya ya, ataupun dia menyelesaikan masalah apabila kesalahan kepada orang lain dengan sesempurna mungkin ya. Oleh karenanya ya ikhwan sekalian dan mati Allah, ini sahabat saja melakukan kesalahan. Nah kita ya, yang kita masya Allah ya setiap saat berpotensi melakukan kesalahan, suka menyalahi orang lain ya, padahal belum tentu kesalahan orang lain jelas, belum tentu kesalahan orang lain apa ya sesuai dengan prasangka kita, betul tidak? Kita seperti itu, dan ini kesalahan besar ya. Terkadang ya seorang itu, apalagi kita sudah lepas bulan Ramadan ya, makanya keumuman orang ya ucapannya minal aidin wal faizin. Setelah Ramadan masuk Syawal bilang minal aidin wal faizin, kita kembali kepada kesucian. Kita suci orangnya. Jadi nggak pernah punya salah ya. Padahal apa? Kita banyak kesalahan. Lihatlah para sahabat, para tabi'in. Selepas dari bulan Ramadan mereka menangis, berdoa kepada Allah ya, agar supaya apa? Amal ibadahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, menangis seperti ini. Sehingga dengan keadaan seperti itu dia tidak mempunyai potensi. Maksudnya ini menjadi tameng ya, tidak berpotensi untuk melakukan kesalahan. Namun orang ya selepas bulan Ramadan ya udah saya orang suci ya. Selesai itu ya ngapain ya? Ya melakukan kecurangan, berbuat dosa, kesalahan ya. Nah kita tidak bisa ya untuk mengatakan demikian, karena para sahabat pun ya terjatuh dalam kesalahan. Kemudian faedah yang selanjutnya ya,
di sini ada sahabat dari Ansor ya, yang menyaksikan ya, sehingga dia menjadi saksi. Ya, dia menjadi saksi bahwasanya ya dirinya menahan diri, kemudian ada yang tidak menahan diri. Ya, yaitu kebetulan di situ Usamah ya, hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ya sehingga menjadi jelas ya kesalahan tersebut, dan kesalahan tersebut diakui oleh siapa? Ya, oleh Usamah Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid mengakuinya ya, bahwasanya dia berbuat salah dengan tadi penyesalan. Rasulullah marahnya sampai berulang-ulang. Akhirnya beliau mengatakan, inni hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Ya, Usamah mengatakan sepertinya ya Rasulullah akan terus marah ya, mengucapkan perkataan itu, perkataan jengkel kepadaku ya, karena dan sedangkan aku seperti berharap agar aku seperti orang yang baru masuk Islam yang mudah dimaafkan. Tapi Rasulullah terus menerus menginterogasi siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian yang terakhir ketika kita melakukan kesalahan ya, kemudian kita menghadap orang yang menuduh kita berbuat salah ya, kita boleh untuk membela. Ya, kita boleh melakukan membela sengketaannya, membela gugatannya. Ya, bahwasanya kita bersalah, kita boleh membela, dan itu menjadi hak. Ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika dia kepergok di depan pintu, ya berdua-duaan dengan siapa? Ketika itu Nabi Yusuf keluar, di belakang siapa? Zulaikha ya, kata orang Zulaikha namanya, padahal namanya bukan Zulaikha, nggak tahu siapa ya. Jadi ketika berpapasan, di depannya ada sang suaminya ya, suaminya Zulaikha ya. Kemudian dituduhlah oleh siapa? Oleh Zulaikha tersebut ya, seolah-olah dengan perkataan yang menuduh. Akhirnya membela lah siapa? Ya, Nabi Yusuf alaihi assalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang telah memaksaku untuk melakukan, dia telah memaksa diriku untuk melakukan zina. Jadi pembelaan itu boleh ya. Jadi jangan diam saja kalau kita dituduh sama orang ya, kita dituduh berbuat salah ya, kita melakukan pembelaan ya. Dan pembelaan itu harus jujur ya. Harus jujur ya, sebagaimana dilakukan oleh Usamah. Ketika Usamah juga jujur di dalam isi hatinya. Oh ya, ini mungkin ya Rasulullah, dia ini ya mengucapkan la ilaha illallah untuk membela dirinya, karena dia ingin berlindung dari pembunuhan atau berlindung dari dibunuh. Ya. Tapi ya Usamah bin Zaid ya ucapannya tersebut tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk menghukumi sesuatu yang sudah jelas ya, tapi kita hukumi sesuatu yang tidak jelas. Ya, kita hukumi sesuai dengan apa yang sudah jelas di hadapan orang lain. Ya, ini saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk diri kita ya, dan kita berusaha ya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupannya. Ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.